Hai, Assalamualaikum rekan si Bambu. Bayangin, hidup itu seperti perjalanan yang panjang. Pagi sampai sore kita berjuang, biar pas senja datang kita bisa menikmati hasilnya bersama orang tercinta. Nah, klien kami ini ingin rumahnya dirancang untuk momen itu. Agar rumahnya bisa jadi simbol pencapaian dan istana pribadi untuk keluarga kecilnya. Penasaran seperti apa cerita selengkapnya? Inilah Prasada House. Hunian megah untuk orang tercinta. Pastiin kalian nonton sampai akhir video ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan loncengnya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si Bambu, rumah ini berdiri di atas lahan seluas lebih dari 1000 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 1091 meter persegi. Lokasinya ada di kawasan elit di Kota Hujan, Bogor, Jawa Barat. Sejak awal, rumah ini memang dirancang bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi sebagai hadiah terbaik dari seorang suami untuk istri dan ketiga anak mereka yang mulai beranjak dewasa. Sebagai pebisnis properti yang sudah puluhan tahun membangun banyak proyek, pemilik rumah ini sangat memahami detail teknis hunian. Ia ingin rumah yang fungsional, megah, tapi tetap terasa hangat dan timeless. Tempat di mana seluruh anggota keluarga bisa tumbuh, merasa nyaman dan betah di rumah. Nama Prasada sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti bangunan yang megah dan mewah. Tapi, kemegahan di sini bukan sekedar tampilan luar. Makanya, gaya modern klasik dipilih sebagai pendekatan desain utama. Fasad rumah langsung menghadirkan kesan seperti istana negara, kokoh, tinggi, simetris, dan sangat elegan. Pilar-pilar megah, profil dinding yang kaya detail, dan belutan warna putih bersih membuat rumah ini tampil mencolok namun tetap berkelas. Begitu masuk ke dalam, suasana terasa terang, luas, dan megah. Ton putih mendominasi interior, berpadu dengan lampu gantung besar, permainan panel, dan bukaan jendela lebar yang memperkuat karakter klasik. Dari sisi fungsionalitas, rumah ini dilengkapi 6 kamar tidur, ruang kerja, musola, gym, kolam renang, hingga area bersantai yang nyaman. Setiap anak punya kamar sendiri, ada juga ruang khusus untuk asisten rumah tangga. Semuanya dirancang supaya mereka nggak perlu keluar rumah untuk mendapatkan kenyamanan karena semuanya sudah tersedia di dalam rumah. Overall, Prasada House adalah refleksi dari visi seorang kepala keluarga. Bukan cuma membangun rumah yang besar, tapi menciptakan ruang tumbuh yang hangat, nyaman, dan membawa kebahagiaan untuk seluruh keluarga. Penasaran seperti apa bagian dalamnya? Yuk, kita bahas lebih detail. Banyak orang ingin rumah yang megah dan mewah. Tapi nggak jarang, hasil akhirnya malah kelihatan berlebihan. Alih-alih elegan, rumah malah terlihat norak dan nggak relevan. Padahal, rumah itu bukan panggung yang cuma memamerkan tampilan. Rumah juga harus memberi kesan berkelas dan anggun agar tetap relevan seiring waktu. Nah, fasad rumah ini menjawab keinginan itu dengan pendekatan klasik modern yang proporsional dan ideal. Tampilannya megah, tapi tetap lembut. Dengan masa bangunan yang harmonis, kita bisa melihat adanya lekukan cantik lewat detail profiling yang presisi. Ada juga pilar-pilar tinggi, menegaskan kesan kokoh dan anggun tanpa terasa berlebihan. Selain itu, dominasi warna putih membuat rumah ini tampil bersih, tenang, dan memberikan kesan elegan yang berumur panjang. Hasilnya, rumah ini tak hanya memesona dari luar, tapi juga meninggalkan kesan bahwa kemewahan sejati datang dari ketepatan proporsi dan rasa. Mau punya rumah yang elegan kayak gini? Yuk langsung aja hubungi Minbu via WhatsApp ya. Menuju teras, kita akan melewati area drop-off yang teduh dan megah. Dari titik ini, kita bisa melihat lebih dekat detail gaya klasik.
Mulai dari profiling yang anggun hingga pilar-pilar besar yang kokoh, keduanya jadi focal point desain yang berkelas. Nggak cuma megah, area ini juga fungsional. Atapnya melindungi dari panas dan hujan, memberi kenyamanan saat turun dari kendaraan. Jadi berasa kayak di hotel bintang 5 ya. Begitu masuk, kita disambut ruang tamu yang megah dan memesona. Langkah pertama begitu berkesan, seolah rumah ini ingin langsung menyapa dengan elegan dan keramahan. Ruang tamu dirancang bukan sekedar tempat duduk, tapi ruang pertemuan yang menjalin cerita antara tuan rumah dan tamu. Layoutnya lapang, dengan sofa yang tertata anggun, memberi kesan profesional, namun tetap akrab. Cahaya alami dari bukaan besar berpadu indah dengan cahaya hangat lampu gantung yang menggantung di tengah ruangan. Mewah, namun tidak berlebihan. Siapa nih yang suka sama ruang tamunya? Masih di area depan rumah, ruang kerja ini dirancang untuk mendukung fokus dan ketenangan dalam beraktivitas. Cahaya alami mengalir dari bukaan yang strategis, berpadu dengan pencahayaan buatan yang tersebar lembut di beberapa sisi. Menciptakan suasana yang terang, namun tetap hangat. Meja kerja ditempatkan dengan rapi, lengkap dengan rak penyimpanan, yang memudahkan akses ke segala kebutuhan. Desain ruangnya tidak hanya fungsional, tapi juga menawan. Sentuhan mewah hadir lewat detail-detail halus yang membalut ruangan ini. Sebuah perpaduan antara profesionalisme dan estetika. Ruang ini seperti oase kecil untuk berkarya di tengah kemewahan rumah. Tempat di mana ide-ide besar bisa lahir dalam suasana yang tenang dan elegan. Kemudian, terdapat toilet sebagai akses sanitasi. Fasilitas ini bisa digunakan oleh tamu atau penghuni rumah untuk membersihkan diri. Letaknya yang strategis membuat ruang ini aksesnya mudah, namun tetap punya privasi yang baik. Meski sederhana, powder room ini menyampaikan kesan eksklusif melalui desainnya yang tertata dan proporsional. Nah, kalau waktu sholat tiba, kita bisa sholat di musola ini nih. Desainnya dibuat lega, lengkap dengan bukaan yang lebar sehingga bikin ruangan ini dipenuhi cahaya alami dan juga udara segar. Selain itu, bukaan juga menciptakan suasana hangat yang mendukung perasaan khusyuk saat sholat. Dari area depan, kita melangkah ke ruang makan yang luas dan memikat. Area ini menjadi tempat keluarga berkumpul saat waktu makan tiba. Sebuah momen sederhana yang terasa istimewa karena suasana ruang yang begitu megah. Void tinggi di atasnya menghadirkan kesan lapang dan elegan, sementara bukaan lebar memberi udara segar dan cahaya alami yang melimpah. Panel kaca menghiasi sisi ruangan, memantulkan kilau lampu, dan memperkuat kesan modern klasik yang begitu menawan. Ruang makan ini tidak sekedar tempat untuk mengisi perut, tapi juga ruang untuk berbagi cerita, tawa, dan kedekatan. Sebelum disajikan, semua makanan akan diracik di dapur ini. Dapur ini punya area yang bersih dan efisien, menjadi awal dari setiap kreasi masakan. Fungsi segitiga dapur mempermudah setiap langkah memasak. Semuanya dalam jangkauan, sehingga aktivitas di dapur jadi lebih lancar dan efisien. Sentuhan motif marmer tampak padu dengan dominasi ton putih, memberikan kesan bersih dan tenang. Terdapat juga island yang serbaguna. Selain sebagai meja saji, fitur ini juga bisa jadi spot yang cocok buat ngopi di pagi hari. Buat yang suka masak, pasti suka banget nih sama dapur ini. Kalau mau masak lebih berat,
pemilik bisa pakai dapur yang satu ini. Ini dia dapur kotornya. Letaknya terpisah membuat aktivitas di sini lebih terfokus dan nggak akan mengotori area ruang lainnya. Jadi lebih cocok untuk menyiapkan makanan dengan jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Rekan si bambu, nggak jarang kita cuma mau rebahan dengan tenang setelah hari yang panjang. Bukan sekedar kamar, tapi tempat untuk kembali, dan juga recharge energy. Itulah kenapa kamar utama ini dirancang seperti tempat beristirahat yang tahu cara memeluk pemiliknya. Masuk dari koridor kecil yang menjaga privasi, kita langsung disambut dengan suasana tenang yang mewah. Warna coklat marmer, motif kayu, dan dinding berprofil menciptakan perpaduan visual yang elegan tapi tetap dekat. Area ranjang dibuat lapang, dilengkapi bukaan besar, TV, dan tata letak yang intuitif. Semua dirancang untuk kenyamanan maksimal. Tiap elemen dipikirkan untuk memberi ruang, bagi keheningan, dan merayakan sisi paling personal dari hidup sang pemilik. Karena disinilah ia bisa menebahkan tubuh, harapan, dan rasa lelah yang tidak kelihatan. Mau punya kamar tidur kayak gini? Yuk, langsung aja hubungi Minbo via WhatsApp ya. Masih di area kamar tidur, ada juga fasilitas pendukung berupa walk-in closet. Ruang ini punya fungsi utama sebagai wardrobe. Lemari dan meja rias jadi fasilitas utama di area ini. Tone yang senada bikin adanya kesinambungan desain. Kemudian ada juga toilet pribadi di dalam kamar ini, yang membuat pemilik makin punya privasi, khususnya saat harus membersihkan diri. Sekarang, kita geser ke ruang keluarganya. Sebuah titik tengah yang menyatukan semua cerita dan kehangatan dalam rumah ini. Dengan layout open plan yang lapang, ruang ini menjadi tempat berkumpul, bersantai, dan berbagi canda tawa bersama orang-orang tersayang. Semua terasa terhubung. Aksesnya mudah, tanpa sekat yang menghalangi momen-momen kecil yang berharga. Jendela kaca berukuran besar menjadi sumber cahaya alami yang berlimpah, membuat ruang ini seperti bernafas. Angin segar dan sinar pagi bebas masuk, menghidupkan suasana tanpa perlu banyak sentuhan. Gaya klasik pada interiornya menciptakan kesan estetik yang tak lekang waktu. Setiap detailnya bagaikan potongan lukisan, tenang, elegan, dan penuh kehangatan. Kalian suka nggak sama ruang keluarganya? Coba komen di bawah ya. Selanjutnya, ada kamar utama yang kedua. Begitu memasuki kamar ini, kita disambut oleh kamar mandi pribadi yang luas. Terdapat bathtub di dalamnya, tempat terbaik untuk meresapi keheningan setelah hari yang melelahkan. Ruang ini bukan sekedar tempat membersihkan diri, tapi juga tempat beristirahat dengan tenang. Setelah itu, kita diajak menuju walk-in closet. Sebuah ruang transisi yang tertata rapi, sekaligus menjadi ruang pribadi untuk bersiap diri. Lemari dan penyimpanan tersembunyi disusun dengan cermat, seolah setiap inci ruang ini tahu bagaimana menjaga kerapian tanpa kehilangan kemewahan. Barulah kita tiba di area tidur yang lapang dan hangat. Berbeda dengan kamar utama sebelumnya, kamar ini didominasi oleh warna-warna cerah dan lembut, menciptakan suasana yang menenangkan. Bukaan besar mengarah langsung ke kolam renang, menyuguhkan panorama tropis yang menyegarkan mata setiap pagi. Di sini, cahaya matahari masuk tanpa ragu, membangunkan ruang dengan penuh kelembutan. Overall, kamar ini seolah jadi oase pribadi, sebuah ruang tenang, hangat, dan menyambut dengan penuh kasih. Sekarang, kita cek bagian outdoor-nya yuk. Kira-kira ada apa aja ya? Di bagian luar, ada beberapa fitur yang menarik nih. Kayak area santai, gym, sama kolam renang. Kita mulai dari area santainya dulu nih. Di sudut ini disediakan sofa empuk yang menghadap langsung ke kolam renang.
Sambil duduk, pemilik bisa menikmati gemericik air dan hembusan angin sore. Cocok banget buat ngopi atau ngobrol santai sambil nemenin anak cucu berenang. Nah, tepat di belakangnya terdapat area gym untuk berolahraga. Terdapat treadmill dan juga sepeda statis yang cocok banget buat kardio di rumah. Terakhir, ada kolam renangnya nih. Fitur favorit Nimbo di rumah ini. Area ini punya suasana yang teduh dan menyegarkan, sehingga cocok untuk bermain air bersama keluarga. Terdapat detail taman dan profiling khas gaya klasik yang membuat kolam renang ini semakin menarik dilirik. Jadi, selain buat berenang, kolam juga jadi view utama di rumah ini. Keren banget kan? Sekarang kita lanjut ke lantai 2-nya nih. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Biar kalian up to date sama konten YouTube si Bambo Studio yang lainnya. Sesampainya di lantai 2, terdapat toilet yang jadi fitur sanitasi di lantai ini. Fungsinya tentu untuk kebersihan, sehingga rumah tetap bersih dan nyaman. Nah, kalau ada saudara atau kerabat yang menginap, rumah ini punya ruang khusus untuk mereka. Ini dia kamar tidur tamunya. Ada 2 tempat tidur singgah disusun rapi, memberi ruang istirahat yang nyaman bagi 2 orang sekaligus. Desainnya simpel, namun tetap elegan, cukup untuk membuat siapapun merasa dihargai. Bukaan di sisi kamar pun membuat udara segar mudah masuk, memberi suasana yang terang dan menenangkan. Ada yang mau nyoba hidup di sini? Dari kamar tamu, sekarang kita cek kamar anak yang pertama ya. Kamar anak yang pertama ini dirancang sebagai ruang bertumbuh, bukan hanya untuk tubuh tapi juga jiwa. Bukaan lebar membiarkan sinar matahari masuk tanpa ragu, menghangatkan lantai, dinding, dan suasana hati. Layout yang lapang memberikan kebebasan bergerak dan beraktivitas, sementara meja belajar dan wardrobe tertata rapi dengan fungsional, memberi ritme yang teratur dalam keseharian. Nggak ketinggalan, ada kamar mandi pribadi sebagai fasilitas sanitasi, sehingga anak punya privasi saat tinggal di sini. Siapa di sini yang hobi baca buku? Sadar nggak sih, jarang ada tempat bahkan rumah yang nyediain spot atau ruang khusus untuk menampung kebiasaan ini. Apalagi kalau ingin fungsinya tetap fleksibel. Kalau semua buku tersebar di sudut-sudut rumah, rasanya kurang fokus dan tak nyaman. Di sisi lain, membuat ruang khusus membaca kadang dianggap boros tempat, apalagi kalau hanya dipakai sesekali. Di rumah ini, kebutuhan akan ruang baca diwujudkan dalam bentuk perpustakaan pribadi yang serbaguna. Terletak di lantai 2, ruangan ini punya rak penyimpanan buku yang luas dan tertata rapi, menciptakan suasana tenang seperti berada di library pribadi. Terdapat sharing table yang bisa digunakan untuk membaca buku favorit, berdiskusi ringan, atau bahkan bekerja dengan suasana yang lebih intim. Letaknya pun strategis, cukup dekat dengan kamar, tapi tetap punya suasana sendiri. Ruang ini bukan hanya tempat untuk membaca, tapi juga tempat recharge yang tenang, yang bisa berubah fungsi saat dibutuhkan. Menurut kamu gimana? Coba tulis opini kamu di komentar ya. Rumah ini punya ruang keluarga yang lebih private di lantai 2-nya. Pada area ini diberikan sofa dan juga meja sehingga dapat menjadi spot alternatif untuk berkumpul saat penghuni rumah sedang berada di lantai 2. Letaknya yang berdekatan dengan bukaan membuat area ini memiliki sirkulasi serta pencahayaan yang baik. Nggak cuma ruang keluarga, bahkan sampai ada dapur loh di lantai 2. Ini sih benar-benar definisi rumah mewah ya. Adanya dapur ini pastinya mempermudah penghuni saat ingin menyiapkan makanan. Bayangin, malam-malam abis Isya pengen bikin mie, nggak perlu repot lagi turun ke bawah. Apalagi kalau rumahnya sebesar ini, pasti capek nggak sih bolak-balik sana-sini? Lanjut, ada kamar anak yang kedua. Kamar anak kedua ini menyuguhkan kenyamanan dan sentuhan kemewahan yang lembut.
Tempat tidur diletakkan dekat dengan bukaan, agar cahaya pagi bisa menyapa dengan hangat dan menenangkan. Detail wall panel bergaya klasik menambah karakter, seolah mencerminkan kemegahan di tiap lekuknya. Kamar ini juga lengkap dengan wardrobe pribadi, meja belajar, dan meja rias. Semuanya disusun rapi untuk mendukung keseharian sang anak. Dan di sudut ruangan, kamar mandi pribadi yang memberikan sang anak privasi saat hendak membersihkan diri. Terakhir, ada kamar anak yang ketiga. Kamar ini tampil cantik, masih dalam balutan interior klasik. Layoutnya dibuat lapang dengan pemilihan furnitur yang ideal. Cukup untuk mendukung aktivitas sekaligus memberi ruang untuk bernafas. Tempat tidur berukuran besar menjadi pusat istirahat yang nyaman, tempat sang anak melepas lelah dengan tenang. Sebuah bukaan lebar di sisi kamar menjadi jalan masuk cahaya alami, menerangi seluruh ruang dan menciptakan suasana yang hidup setiap pagi. Tak hanya estetis, kamar ini juga fungsional, dilengkapi dengan wardrobe dan meja belajar. Nggak ketinggalan, kamar ini juga punya kamar mandi pribadi. Demikianlah cerita rumah Persada House. Hunian megah untuk orang tercinta. Kamu pun bisa mewujudkan hunian impian seperti klien kami yang satu ini. Ceritakan kisah tentang rumah impian Anda pada kami. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Ikuti juga akun Instagram dan TikTok Si Bambu Studio untuk mendapatkan informasi seputar sosial rumah dari kami. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.